Baru-baru ini publik dikejutkan oleh pengakuan Dewi Persik terkait pengalaman tak menyenangkan yang dialaminya. Perempuan kelahiran 16 Desember 1985 ini mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan oleh seorang pria eksibisionis. Insiden tersebut terjadi di depan kediamannya ketika pria tersebut secara tiba-tiba melakukan aksi tidak senonoh di depan pagar rumah Dewi. Tidak tinggal diam, Dewi Persik yang akrab disapa DP itu segera mengambil langkah tegas dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Bagi Dewi Persik, peristiwa ini bukan hanya tentang dirinya sebagai korban, tetapi juga tentang memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa pelecehan dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap remeh. Jadi di rumahku tuh ada yang jagain sekarang semenjak ada bapak-bapak itu yang orang PNS itu yang ditangkap sama Kapolsek itu yang namanya Pak Agung itu. Kapolsek Lebak Bulus kalau nggak salah. Ya kalau itu orang nggak waras emang benar karena satu kan dikeluarkan tuh dari dari celananya gitu ditaruh di dekatnya orang kalau masuk itu loh, orang kalau masuk ngomong itu loh, tempat jendela kecil itu loh yang buat ngobrol sama polisi itu lah, yang apa iya buat kecil ngobrol di mlebu nang kono kan kurang ajar. Teralis ya, ada kan teralis kecil yang untuk ngobrol gitu, dia bisa datang sampai mbak-mbak itu, Bu aku takut Bu, itu udah cowok itu datang lagi, langsung nanti kasih tahu ibu ya kalau misalkan itu datang, langsung aku suruh polisi. Aku panggil polisinya pakai baju biasa, dia tiba-tiba ngeluarin tuh langsung sama polisinya dari lehernya dipegang gini. Pertamanya dia kan sambil lihat gini nggak ada orang, nah polisinya di mobil. Gitu ceritanya. Karena dia udah 2 kali, pertamanya cuman kelihatan dari CCTV, kedua kok iso ngono lho. Ngeluarin manggil Dewi Persik. Yang nggak normal adalah ketika salah satu dari mereka ini tiba-tiba terobsesi, terus dia mengaku bahwa aku adalah istrinya sampai menunjukkan itu di pagar rumahku. Nah itu yang aku tidak bisa terima itu. Pertama aku masih oke lah. Kedua dia masih parkir, terus dia masih bilang harus bertanggung jawab sama aku katanya, karena aku suaminya. Aku merasa terganggu dengan hal yang seperti itu. Kedua akhirnya dia mohon maaf, dia mengeluarkan sampai dia sampai klimaks gitu kan. Nah itu sudah sangat nggak sopan, udah sakit. Akhirnya aku melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya waktu itu Kapolseknya masih yang namanya Pak Agung gitu. Aku ke sana, udah gitu orang-orang aku akhirnya ditangkap lagi ya dari belakang, karena Pak polisinya nggak pakai baju polisi kan, pakai baju biasa. Pak polisinya itu waktu itu kayak jadi tukang sampah gitu loh, nyamar gitu. Nah terus tiba-tiba dia ininya ditarik gitu dari belakang gitu pada waktu dia buka. Jadi rumahku tuh kan kalau ngomong tuh ada tempat bolongan gitu kan. Iya, ada tempat. Nah dia tuh dimasukkan di bolongannya itu gitu ya Allah. Nah dari situ dibawalah dia, dan selanjutnya intinya aku sudah pasrahkan kepada pihak yang berwajib. Setiap orang punya reaksi untuk melindungi dirinya ya. Ketika sudah ada gangguan atau terganggu secara kenyamanan dalam kehidupan, tentunya reaksi seseorang untuk melindungi dirinya itu sudah sangat tepat. Salah satunya adalah ketika hal ini sudah dilaporkan kepada yang berwajib dan untuk dilakukan tindakan hukum tertentu, paling tidak pertama untuk melindungi dirinya, kemudian juga untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, dan dimana setiap orang pasti punya hak untuk mendapatkan hal tersebut. Dan saya yakin aparat keamanan atau kepolisian juga punya cara tertentu yang legal dan sah ya untuk mengamankan hal tersebut. Tentunya ketika kenyamanan atau kesejahteraan seseorang terganggu, pasti akan berdampak pada gangguan psikologis. Ada rasa was-was ya, ada rasa kekhawatiran, ketakutan, dan sesuatu situasi yang sifatnya itu mengganggu kesehatan mental pasti akan berdampak pada kehidupan sehari-hari ya. Dan ini tentunya dialami oleh Dewi Persik, dan oleh karena itu tidak bisa hanya menunggu atau sabar kan, dan menurut saya juga sudah tepat untuk mengambil langkah secara hukum. Ya, ada kelainan yang kita sebut dengan eksibisionis, di mana ketika seseorang memperlihatkan alat
ini alat vitalnya itu menimbulkan kepuasan pribadi, dan ini tentunya sudah masuk ke dalam mentally disorder ya, di mana juga harus ada rehabilitasi secara psikologis oleh pusat rehabilitasi terhadap orang tersebut, tapi tentunya tidak sampai jadi kebal hukum, karena menurut saya tetap hukum itu berlaku di masyarakat, terutama yang mengganggu keamanan kenyamanan warga negara di Indonesia. Kembali menjalani hari-hari sebagai seorang single setelah hubungan asmaranya dengan Ruli, seorang pilot kandas, Dewi Persik tetap tampil percaya diri. Penyanyi dangdut yang memiliki nama lengkap Dewi Muria Agung ini mengaku tidak ingin larut dalam kesedihan dan tetap optimis menghadapi masa depan. Dalam sebuah wawancara terbaru, Dewi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah pilih-pilih soal pasangan. Pernyataan ini seakan menjawab anggapan miring yang sering dilontarkan publik terkait kehidupan asmaranya. Sebagai seorang artis yang kerap menjadi sorotan, kisah cinta Dewi tak jarang menjadi bahan pembicaraan. Namun, ia memastikan bahwa prioritasnya dalam memilih pasangan selalu didasarkan pada hati, bukan materi. Lalu benarkah Dewi Persik kini dibanjiri surat dari seorang pria yang ingin mengajaknya menikah? Apa hubungannya nikah sama orang yang di bawah aku atau nikah sama orang biasa dengan aku yang tegas? Gak ada hubungannya. Kalau nikah itu jangan melihat harta, tapi itu melihat tujuannya sama nggak. Kalau tujuannya nggak sama, kamu mau nikah sama orang kaya pun juga cerai. Yang kasih jodoh itu Allah, bukan manusia, Mbak. Ya kan? Kalau misalkan laki-laki itu nggak pede atau minder, ya itu urusannya dia. Berarti dia bukan jodohku gitu loh. Tapi kalau udah jodohku, laki-laki itu walaupun punya harta seberapapun, dia minat sama aku. Kalian percaya nggak guys? Ini ya, di rumahku itu tiap hari selalu aku dikirimi sama surat dari orang-orang laki-laki, dari para duda kebanyakan, minta ngelamar Dewi Persik. Di rumahku tuh seringkali itu dapat surat-surat kaleng. Surat-surat kaleng tuh banyak banget. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk di rumahku tuh dijaga sama polisi, udah bukan security lagi gitu. Jadi surat-surat itu banyak banget datang. Tapi kebanyakan kalau ini cuma sekedar pengen nikahin aku, itu masih nggak apa-apa lah. Ada foto-fotonya juga. Intinya di garis bawahi lagi on the way dari Allah. Ya kan? Nanti kalau sudah waktunya pasti kita umumkan ke semua orang. Tapi aku sendiri sampai sekarang karena memang aku nggak mau pacaran. Aku maunya kita kayak ta'aruf aja, dia mengenal aku mengenal dia, biar ada ser-seran gitu. Jadi kalau misalkan pacaran udah jalan DP sama ini jalan, kayaknya nggak. Di usia aku yang sekarang tuh udah bukan waktunya gitu lah. Kalau dulu mungkin kita masih belum, sudah tahu tapi belum memahami, sama aja kayak orang sholat cuma kewajiban tapi belum paham.